Apaan tuh? Oke, lanjut lagi. Tadi kita sampai mana? Sensa Star. Sensa artinya adalah bintang secara simbolik. Sen itu dewa kan? Iya. Itu artinya adalah secara simbolik, tapi bukan berarti ada dewa entitas yang turun di atasnya Petra ya. Oh gitu. Simbolik. Oke, Ya, baik, ini cuma baik. perlambangan gitu. Oke. Oke, ini sensanya bagus-bagus kok. Nah, di sini Petra Musti rajin 2B. 2B Beribadah dan berderma. berderma tuh apa? Melakukan hal baik. Berderma. Oh, berdermawan, iya. Ya, benar. Karena bagus banget sensanya. Dia punya Tian Ikuiran itu adalah pertolongan dari langit. Iya Ada. Weh. Pertolongan dari langit itu dia biasanya Emang hoki sih. Iya. Iya. Saya banyak hoki gitu. beruntung karena dia mendapat bantuan dari atas. Oh, terima kasih Tian. Ini adalah bantuan dari yang di atas dan biasanya dia sering mendapatkan dalam tanda kutip bisikan dari atas. Jadi biasanya dia suka dapat intuisinya bagus. Gitu. Kalau nyanyi itu gue sering ngerasa kalau misalnya nyanyi buat orang, jadi kalau nyanyi spontan tapi buat orang, gue sering ngerasa kayak yang keluar tuh bukan dari gue gitu, tapi dari Sampai waktu Ceta pernah nyanyi di tempat yang itu juga. iya dikasih tempat izin, kan? tempat dikasih izin, Iya. dikasih izin sama yang jaga goanya, Iya. boleh nyanyi buat apa namanya, Yang entitas yang ada di sana ya. yang entitas yang ada di sana gitu. Nah, bagus banget. Dia dapat Tian Ikuiran pertolongan dari langit dan dia mendapat Tian Tekuiran pertolongan dari manusia bulan juga. atau dari manusia. Pertolongan dari bulan. Jadi gini, tadi kan kalau Petra dengerin dalam Pak C itu adalah batang langit dan cabang bumi. Jadi dari batang langitnya dapat bantuannya, dari cabang buminya dapat bantuan. Wow, dua-duanya dapat Iya. bantuan. Ya, Oh, salah satu ini orang sangat hoki bagus sih. banget. Iya. Bagus banget. Ini Aduh, thank you, terima kasih. Ya, makanya kalau kita kepercayaan leluhur yang mempercayai konsep ini adalah karma dan derma baik kamu dari kehidupan yang di masa lalu. Wah. Gitu, jadi bagus banget. Makanya kan namanya saja bantuan dari langit dan bantuan dari Aduh. sesama manusia. Gue mau senyum sombong gini. Nggak, jadi kayak ibaratnya nih ya, kayak lu kalau misalnya dalam kesulitan tuh pasti ada yang nolong. Benar. gitu. Bener sih, Iya. bener. Nah, yang nolong bener. jangan nggak berarti selalu uang lo ya. Iya bener yang nolong entah support system, Iya. entah tiba-tiba, pokoknya hidup gue tuh pas gue butuh apa selalu ada gitu Iya. jalannya. Nah, tapi ada ininya kalau kamu main game, tool ini bisa dipakai kalau ada syaratnya. Oke. Bener dong? Iya, Kayak iya. kamu kan kayak boleh main dipakai, tapi nanti kalau udah ngumpulin poin 1000 Iya. misalnya. Gue nggak mau take ini for granted. Iya. Ya, benar. Dia ada caranya adalah dia harus hidup dengan cara yang lurus dan benar. Oke. Jadi dia tidak boleh hidupnya mirang kiri kanan nggak benar gitu. Jadi kalau misalnya lu mau ini fitur tetap bekerja, lu harus hidupnya benar. Iya, lu harus beribadah benar. bener Iya. banget. Iya. Gue Iya. bener banget masih beribadah rada kurang sih. Iya. Nah sejak gue kurang beribadah, memang hidup gue jomplang-jomplang. Iya. Beribadah tuh maksud gini, kalau yang gua tangkap nih ya, beribadah itu bukan berarti lu harus kayak Agamawi lu kan gitu. Kristen misalnya Iya. gitu ya, lu harus ke gereja, bukan kayak gitu. Tapi Iya, beribadah iya. itu saat hubungan lu sama Tuhan lu tetap masih terhubung. Iya. Iya. Masih Kalau connect. kalau bisa beribadah lebih bagus Iya. lagi. Kalau nggak benar mau ibadah kepercayaan Iya. Petra. Cuma di sini artinya apa? Hidup lurus gimana sih? Hidup benar gimana sih? Iya. Yang tidak melanggar norma-norma dan aturan. Misalnya kayak hidup nggak benar. Misalnya contoh melakukan hal-hal yang cheating, hal-hal yang nggak jujur, menjatuhkan Iya, orang iya, lain. iya. Yang Iya, ibaratnya iya. hidupnya semi bohong atau apa itu Iya. nggak akan dapat aktif. Karena gue percaya hidup ini tuh ibadah. Iya. Nah, Setiap benar. nafas, setiap Benar. tindakan yang kita Benar. lakukan itu adalah ibadah kita ke. Iya, ini bagus banget. Aku aja nggak punya. Serius, ini Gua bagus. juga nggak punya. Kita nggak berdua nggak Iya. punya. Ini bagus. Kasihan ya. Ini. Sombong. Tapi maksudnya kita sudah menemukan beberapa orang yang punya kayak begini ya, dan Dan- memang beneran gitu hidupnya dia kayak selalu kayak ini banget gitu, kayak Iya. enak. Iya. Pas gue butuh kerjaan tiba-tiba dapet views lab. Berarti kalau di besok suara taruh susah suara ke Petra. Iya, TPN. Petra kan nolongin aku kan. Pasti dong. Iya. Kan pasti Petra ini. Kan akan berdermawan. Betul. Jadi ke Petra. Siap. Oke, itu bagus banget ya. Tapi ingat ya, hidupnya harus lurus. Tapi berderma itu ya bukan berarti dermawan juga, Pet. Tapi saat lu bisa memberikan nilai-nilai yang baik ke orang lain. Iya. Lu kasih tahu. Derma yang dimaksud mungkin kayak ya apa namanya nasihat kehidupan. Iya, kayak gitu-gitu.
yang bisa buat nolongin ya, orang. Lu ngasih waktu aja udah betul. tuh. Derma Iya. waktu, derma tenaga, derma apa hati untuk orang lain itu juga Iya. bisa. Wow, oke, baik. Jadi kasih baik. perhatian kayak Iya, di iya. pelayanan itu derma. Aduh, thank you banget nih udah diingetin. Ya, ini bagus Secara banget. langsung Gua diingetin. diingetin Ini banget bagus sih, banget parah soalnya. sih. Ini bagus banget. Biasanya orang punya salah satu punya Iya, dua-duanya. punya dua-duanya. Aku baru ketemu 2 orang yang Abin ya? dua-duanya. Abin sama Ko Willy. Ko Willy juga ada. Dan dia ketiga berarti. Yang ketiga. Maksudnya nggak semua. Kalau di konten baru 2. Hmm. Gitu. Bagus banget. Oh. Oke, terus dia punya Hongyan, bibir merah. Jadi dia biasanya mau Hongyan ini permaisuri ya? ya permaisuri. Makanya biasanya dia bisa menarik perhatian. Menjadi pusat perhatian bisa, dan dia akan punya hubungan yang baik dengan lawan jenis. Lihat Jadi Petra harusnya tidak mengalami masalah mencari cinta. Yo. Tapi ada tapinya dong, setiap segala sesuatu dia akan ada tapinya. Dia itu punya potensi mabuk asmara. Mabuk asmara banget, gue bucin. Bucin, betul. Gue bucin parah. Jadi Bang. dia kalau itu bisa jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi kepala. Iya, ya, gue bucinnya parah. Ini Jack and Rose banget tadi. Oh. You jump, I jump. Oh. Jangan jauh. Iya kan, kalau kita kan lu aja yang jump, Iya. kita mah ntar dulu gitu. Nah ini bener ya Pak? Iya, bener banget. Gue Ya, bucinnya parah. langsung deh ciwi-ciwi langsung pada mau kan. Udah sold out. Udah sold out, udah Ah, taken. sold sekali. Udah taken ya. Dan gue kalau komit kalau di sama satu. Iya, karena dia kan bucin. Iya, Dia bucin kan? Iya. Dia punya di teman kita, dia punya Tai Chi Kuiren. Oh. Tai Chi Kuiren adalah dewa peramalan. Jadi dia biasanya suka sama ramalan, astrologi. Iya, suka. Ya. Dan biasanya apa yang diomongin itu bisa kejadian. Jadi harus hati-hati. Gue pernah gitu, pernah gambar. Gue Ah. pernah gambar gue tuh kejadian gitu. Nah, Gambar gue kejadian. Karena dia punya resonansi yang baik Terus, dengan universe. gue sering ngomong apa kayak ke waktu itu ke mantan adik ipar gue, ngomongin kayak jalur karir yang harus diambil, taunya pas diambil taunya jalannya sesuai, sampai gue dulu disebut shaman sama ini sama mereka. sama Iya. mereka. Iya, soalnya kita kadang makanya that's why saat kita tahu kita ada kayak gitu, kita harus hati-hati, jangan sampai kita ngumpatin orang, ngutukin orang, Iya. karena bakal bisa kejadian. Iya. Iya. Lebih baik kita omongin kata-kata yang berkah, Iya. kata-kata yang Iya. baik. Karena- Kalau kita nggak punya kata-kata baik, lebih baik kita diem aja. Nah, Betul. betul. Karena dia biasanya apalagi kan Petra punya bisikan dari atas dalam tanda kutip, punya intuisi. Nah jadi intuisinya mesti dilatih, karena kalau nggak jadi sering, karena Petra juga challenging, dia kan punya paranoid. Nah Iya. jadi jangan sampai intuisi sama paranoid itu kan kadang beda-beda tipis ya. Oh, iya. Maksudnya intuisi yang jangan sampai jadi kita Terpengaruh. parno sendiri gitu. Jadi intuisinya dipakai itu sebenarnya bagus banget. Berarti Bagus dia banget. cocok banget buat meditasi, cocok ya? Iya. Jalan meditasi lu buat ngasih. Karena elemen spiritualnya ada. Nanti kita kasih tahu habis ini kan sensenya Oh, iya. membuat dia harus meditasi. Oke. Oke, ya. Oke, yang terakhir adalah ini. Oh, iya, ini. Ini yang agak serem sih. Ini agak serem sih. Makanya lu punya bagus-bagus tapi ada yang serem Ya, satu sih. satu dia punya namanya Wangsen. Dia adalah dewa kematian. Wah! Wah, tidak. Ya semua hidup harus mati. Iya. Tapi dewa kematian. Dewa kematian Dewa secara kematian simbolik, itu serem. dia sangat bagus. Dia punya analisa yang baik, perencanaan yang baik, apalagi rencana yang tersembunyi. Maksudnya dia Oke. planningnya sangat bagus. Punya wibawa. Punya di bawah. Ya, jadi like people gonna be respect you gitu. Oke. Tapi dia punya kekurangan. Dia ada shadow-nya. Dia akan mudah sekali sensitif terhadap energi negatif. Gitu. Jadi dia biasanya gampang ketempelan, gampang kesurupan, gampang halusinasi. Gitu. Petra kalau pergi kayak ke rumah duka, ke tempat-tempat yang wingit, Iya. terus habis itu Kuburan, kuburan gitu, rumah sakit gitu. Rumah sakit hati. Ini enggak Gue negatif banget feelingnya. Biasanya gue nggak betah di situ ya, lama-lama. karena kalau kayak saudaraku kan si Koko, ini dia kalau ketemu sama orang yang negatif atau ke tempat negatif, dia pasti muntah, mual, Bentrok. Gue nggak enak. bentrok. Kalau Gua Petra kayak- langsung gak betah ya? nggak betah kayak ada something yang kayak pertama bingung mau ngapain, Terus nggak nyaman. kayak nggak nyaman, energinya kok jauh lebih cepet habis. Iya betul. Kayak Itu gitu. karena punya aku menyarankan tidak ke tempat-tempat yang seperti itu sebenarnya. Karena sebenarnya menara sutet pemanggil. Iya, makanya nggak salah kalau gue bilang dia kayaknya agak indigo deh, ini anak mungkin agak Iya, indigo. karena dia menarik otomatis yang energi negatif akan ketempel ke kamu. Hati-hati ya. Pagi lu udah tahu dia bilang ada Wangsen, wah Nah, udah deh. makanya tadi aku bilang. Biasanya lu ke dunia-dunia, Wangsen. iya si dunia-dunia spiritual, supranatural itu God of lebih Death. gampang. Iya. Nah, dan dia punya kekurangannya biasanya dia akan mudah terkena masalah hukum. Jadi masalah hukum, gosip dan fitnah. Gosip dan fitnah, aduh
Ya aku udah konfirmasi, ada beberapa orang yang punya ini di channel lain pun aku udah konfirmasi, maksudnya dia banyak diomongin orang gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Itu bisa dihindari. Bisa, makanya hati-hati. Makanya aku bilang dermawan beribadah. ya udah gitu jalan yang lurus. Nah udah gitu Petra kan bintang output atau bicaranya kan tidak ada di badan, jadi kadang-kadang bisa salah ngomong. Nah berarti Petra harus hati-hati kalau ngomong. Karena kan ibaratnya gini, kita ngomong benar aja kita bisa jadi digosipin, bisa jadi dalam tanda kutip difitnah. Nah berarti Petra lebih hati-hati gitu. Lebih itu ya. Oke, baik. Gitu, jadi harus dia nanti di balik layar bisa ngobrol sama Tomku buat di cleansing, buat jaga gitu. Jadi boleh tuh, healing. Karena dia akan gampang dapat gangguan. Nah, ketika kamu dapat gangguan itu akan mempermarah si paranoid dia kan. Gitu. Karena negatif kan, energinya nempel ke kamu. Lu harus sering-sering ke alam sih. Sering-sering buat grounding. Ibadah gitu tadi. Grounding atau ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat yang buat bisa meditasi. Kayak datang kayak makanya ajakin gue lah kalau lagi itu. Cuma lu jauh sih. Apa? Lu jauh sih di selatan sana. Enggak apa-apa, nanti gua ajak deh. Iya kan keluar ini kan ke Pulau Jawa kemana kayak ke Alas Purwo gitu. Waduh. Yang ada pulang bawa oleh-oleh banyak. Dia. Mau ke Alas Purwo. Ini udah menara sutet. Memanggil menara sutet. Menara sutet ini manggil dia cenderung akan mudah dideketin gitu. Gampang ditempelin jadinya dia. Hati-hati ya, karena elemen paranoidnya ada kan. Siap. Nah itu kan adalah kadang-kadang jadinya ngelihatnya areanya abu-abu gitu. Ini headline-nya Petra Indigo. Petra tanda tanya. Gitu. Petra pemanggil setan gitu. Oke, ada mau tanya lagi atau tambahin lagi ya, Ci, tentang Petra? Kalau dari aku udah untuk saja. Kalau Petra ada yang masih mau ditanya, kalau aku bisa jawab, aku jawab. Wah, aku sih udah kayaknya banyak banget nih, more than enough banget, banyak materi untuk refleksi diri, untuk kayak, dan bener sih ini jujur 97% ini akurat gitu. Tidak ada scriptingnya guys, kita tidak punya scripting, benar-benar bacain. Dan aku baru kali ini ketemu sama Petra. Iya benar. Ya gue mau nanya aja, tadi gue malah mau nanya ke Petra, Pet, ini kan sebelumnya kan belum pernah bacain Pace, terus sekarang lu udah habis dibacain Pace, apa yang lu rasain gitu? Yang gue rasain, gue jadi termenung, pertama nih pikirannya jadi banyak gitu, maksudnya kayak ya benar tadi, gimana caranya gue mengenali kembali kelemahan-kelemahan gue, dan gimana caranya gue bisa belajar untuk menangani kelemahan ini sehingga gue bisa menggantikannya dengan kekuatan yang lebih baik gitu. Kayak kalau menurut gue Pace ini nih pembuka pembuka potensi dan juga bahaya-bahayanya dari potensi-potensi tersebut sehingga kita bisa lebih mengenal diri kita gitu. Jadi ternyata spiritualitas itu tidak selalu serem teman-teman. Iya. Jadi ini bukan yang kayak bullshit kan? Iya kan setelah tahu Pace itu apaan sih, ramalan-ramalan, ternyata bukan kan, malah lebih kayak pembedah karakteristik, pembedah personality juga. Dan gimana caranya dari situ kan kita jadi lebih sadar juga gitu kan, benar juga ya kelemahan gue di sini, apa yang bisa gue lakukan biar gue bisa nggak kayak begitu, bisa menghindari celaka atau bencana. Dan apa yang dipunya bisa dipakai secara maksimal. Iya, benar. Jadi menurut tuh perlu nggak orang tahu Pace ini? Wes, perlu. Kalian kalau mau dibacain Pacenya silakan langsung ke Ibu Sora. Ke bawah sini ya. Silakan kontak ke sini. Aku lupa namanya satu lagi, dia punya Wakai Dewa Seni. Oh iya. Lo ada Wakai. Iya, dia biasanya suka seni bela diri, musik atau filsafat. Gue musik dan filsafat sih. Sastra suka ya? Dan bela diri sastra juga. Iya, empat-empatnya tuh. Bela diri gue Iya, cuman dia biasanya suka menyendiri. Iya itu. Iya, dan dia hermit kok recharge biasanya. Iya, dan cara belajar dia unorthodox, cara belajar nggak biasa memang. Iya. Kalau klasikal dia pasti bosan. Nggak bisa dia misalnya didengar lagu, entah dia mesti harus sambil jingkrak Dulu kata satu orang yang gue pernah ke kayak Budesak di Bali, dia kayak orang pinter gitu, dia bilang kalau emang gue ini tipenya orang yang nggak bisa belajar dengan cara yang ortodoks. Gue harus belajar dari diri, jangan cari guru, tapi belajar dari diri sendiri, pengalaman, dari autodidak kayak gitu-gitu. Dengerin pengalaman orang, sharing gitu
Nah kita mirip sih, gue juga gitu, gue juga ya kan sama, gue juga Wakai juga, Iya, kan gue sama-sama. juga punya Wakai. Kami trio Wakai. Iya. Wakanda forever. Iya. Ya udah, kalau kayak gitu kita tutup saja. Ya. Oke, thank you. Thank you, guys. Sora, udah mampir. Udah Iya. mampir. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan Makasih. lupa subscribe, like, dan komen. Iya, dan ketemu lagi di episode yang Dadah lain. berikutnya. Iya. Dadah. Bye-bye.